Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin, segenap rekan-rekan panitia yang telah bertungkus lumus dalam mempersiapkan acara pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh yang hadir, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada kesempatan pagi hari ini di dalam majelis ilmu. Ya, meskipun hanya secara online, secara daring, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke titik nol tentang memaknai lagi siapa diri kita ini adalah sebuah tema yang cukup penting bagi kita di tengah kondisi lingkungan kita yang menyebabkan kita terjebak pada rutinitas-rutinitas, sehingga kita kadang-kadang kehilangan makna, sehingga kadang-kadang kita kemudian mengalami disorientasi di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk kembali mengenali hakikat diri kita ini ya di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, tentu kita mencari makna dari penciptaan kita. Maka Al-Quranul Karim di surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan yang sangat penuh dengan makna ketika Dia Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat pertama dari penciptaan kita adalah untuk menjadi Abdullah, menjadi seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Jadi hakikat pertama adalah kita menghayati diri kita sebagai makhluk yang dicipta untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Abdullah karena Allah adalah Rabb kita. Ya, makanya di dalam Sayyidul Istighfar pertama-tama kita mengatakan Allahumma anta Rabbi. Duhai Allah, Engkaulah Rabbku. Rabb itu memang kata yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena Rabb meliputi makna Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, penguasa, Ar-Razzaq, yang memberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan, ya, Al-Murabbi, yang mendidik, mengembangkan, dan menumbuhkan. Ini makna dari Rabb. Jadi Rabb kita itu pencipta, pemilik, penguasa, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur segala urusan yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya dengan cara yang luar biasa. Cara apa Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang menghamba kepadanya? Pertama-tama dengan menciptakan kita dari satu kesatuan. Bahwa
satu kesatuan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari substansi yang juga ada di bumi. Tanah lumpur yang hitam dan hina, kemudian menjadi tanah yang lempung, yang liat, yang siap dibakar, menjadi tembikar. Dari unsur inilah kita semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sulalatim min tin. Kemudian mewujudlah dia pada rupa yang seindah-indahnya. Rupa Bapak kita Adam alaihi salam. Dan Allah mengatakan, dialah yang membentuk rupa itu. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk rupa kalian. Maka dia memperindah bentuk kalian itu seindah-indahnya. Maka kita mendapati tidak ada makhluk yang lebih indah daripada manusia. Teman-teman yang disayang Allah, kita tidak pernah menyaksikan ya atau bahkan membayangkan makhluk yang memiliki bentukan, rupa dan proporsi yang seperti manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena memang Allah telah menjadikan manusia di dalam sebaik-baik bentuk dan proporsi, takwim. Jadi, hatta antum nonton film tentang alien, tentang ekstraterestrial, tentang dongeng-dongeng, maka kalau ada makhluk selain manusia yang tergambar di dalam film-film semacam itu, kita pasti akan melihatnya sebagai unsur manusia yang ditambah atau dikurangi. Mirip manusia, tapi bukan manusia. Dan selalu kalah indah daripada manusia. Bahkan untuk membayangkan sosok yang lebih indah daripada manusia saja, kita tidak mampu. Saking indahnya dan sempurnanya penciptaan oleh Allah yang semula berasal dari lumpur, yang berasal dari tanah itu, menjadi seperti kita. Hanya saja inilah hakikat penting bahwa tsumma radadnahu asfala safilin, kata Allah, yang bentuknya indah ini, yang bentuknya begitu cantik dan tampan ini, bisa dijatuhkan oleh Allah ke serendah-rendah kedudukan kalau tanpa iman dan petunjuk. Kalau tanpa iman dan amal soleh. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau calon ayam, namanya telur, dibawa ke pasar, bisa dijual. Calon manusia, orang bisa jijik. Keluarannya sapi, bertrek-trek setiap hari, dibawa ke perkebunan-perkebunan sayur. Kalau kita bawa truk, isinya keluaran manusia, kita disuruh putar balik. Ada sop dijual, itu sop sarang burung walet. Hakikatnya sarang burung walet yang bisa dijadikan supnya ini ya berasal dari air liurnya. Sup air liur. Kalau kita menawarkan, ya padahal satu mangkoknya itu bisa 500.000 kita menawarkan daripada air liur burung, air liur saya saja. Tidak ada yang mau makan sup dari air liur kita. Kalau ada kenakalan remaja pada kambing, ya ada kambing jantan remaja menghamili kambing milik tetangga. Pemilik kambing yang dihamili itu bahagia malahan, bukan sedih. Itu berbeda kalau terjadi di dunia manusia, gitu ya. Itulah kalau kemudian tanpa petunjuk, maka kita kalah dari hewan. Kita kalah dari makhluk-makhluk yang dianggap lebih rendah, lebih jelek bentuknya tadi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kita akan dijatuhkan dalam ya kondisi yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Atau illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Ini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka terdapat pahala yang tiada putus. Dan inilah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Inilah penciptaan kita. Maka sesudah itu, ya hakikatnya kita membutuhkan yang namanya hidayah. Membutuhkan petunjuk Allah supaya memenuhi tugas tadi.
sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang yang menghamba kepadanya. Dan menemukan maknanya adalah juga dalam penciptaan kita. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah manusia pertama itu, lalu Allah menjadikan istrinya. Lalu dari pasangan ini beranak pinak begitu banyak manusia. Seperti sabdakan Rasulullah SAW, ya, hendaknya kita tidak menyombongkan diri dengan apapun yang ada pada kita, karena kullukum min Adam wa Adamu min turabin. Semua kalian ini dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Ya. Tidak ada kelebihan atas orang yang Arab kepada orang yang ajam kecuali dengan takwa. Begitupun sebaliknya. Jadi ya, di sini kemudian kita memahami semua kita dari Adam, Adam berasal dari tanah. Dan setelah Adam, kita diciptakan melalui berpasang-pasangannya manusia, laki-laki dan perempuan. Maka dijadikanlah penciptaan manusia itu dalam mekanisme yang menakjubkan yang Allah atur sedemikian rupa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ke-14, penciptaan kita itu diringkas oleh Allah dari keadaan sebagai nutfah, percikan yang bercampur. Sebagai nutfah, percikan yang bercampur. Dan kemudian nutfah itu diciptakan Allah menjadi alaqah. Alaqah itu diterjemahkan sebagai bercak-bercak yang menempel di dinding rahim. Bercak yang menempel di dinding rahim itu kemudian diciptakan Allah menjadi mudghah. Mudghah artinya gumpalan-gumpalan yang terus membelah menjadi banyak, menjadi besar. Kemudian di dalam mudghah itu Allah tumbuhkan idham. Allah jadikan adanya korda dorsalis, sumbu tengah tubuh, lalu tulang belulang terbentuk, memberi bentuk. Sehingga mulailah Allah menitahkan ya, calon manusia ini tumbuh ke segala penjuru. Dari asal yang sama, dari sel yang satu, ada yang setelah membelah, dia menuju ke atas, membentuk kepala, ada rambutnya. Dia menuju ke samping, membentuk tangan, ada jari jemarinya. Tumbuh ke bawah, menjadi kaki, ada kuku-kukunya. Tumbuh ke depan menjadi wajah, ada hidung dan matanya. Tumbuh ke tengah menjadi dada, ada paru-paru dan jantungnya, juga lambungnya, perut. Semua menjadi fungsi-fungsi yang berbeda. Fakasaunal udhama lahma. Allah membungkus tulang belulang itu beserta organ-organ yang menempel padanya dengan laham, dengan daging, ya, serabut-serabut otot yang menjadi anggota gerak aktifnya. Kalau tulang belulang tadi menjadi anggota gerak pasif, yang aktif adalah anggota gerak aktifnya berupa otot yang kemudian dikendalikan melalui sistem syaraf yang sangat rumit berpusat di kepala dan sumsum tulang belakang kita. Kemudian Allah jadikan ya proses yang luar biasa ini menjadi satu makhluk baru yang ya, betul-betul berbeda dengan asal kejadiannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha tinggi dan maha mulialah Allah, ya, pencipta yang paling baik. Betapa menakjubkan penciptaan itu. Dari percikan, dari ayah bercampur yang dari ibu, ya tumbuh menjadi alaqah, bercak menempel, tumbuh menjadi mudghah, menjadi gumpalan-gumpalan yang terus membelah, menjadi besar dan banyak. Ditumbuhkan idham, memberi bentuk kepada tubuh dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dibungkus dengan laham, tertutup kesemuanya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian dia menjadi sebuah makhluk baru yang sama sekali berbeda dengan asal kejadiannya itu. Inilah manusia yang kemudian lahir ke dunia dengan segala prosesnya, diwasilai oleh seorang ibu yang bertaruh nyawa
ketika melahirkan. Berdarah-darah, terjadi perobekan, terjadi pergeseran tulang, rasa sakit yang datang dan pergi dengan begitu intensnya. Rasa sakit yang mencapai level begitu tingginya sehingga tidak mungkin ditanggung dalam keadaan normal. Hanya seorang ibu yang dalam rangka untuk melahirkan buah hati yang sangat dicintainya, yang akan mampu menahan rasa sakit yang sedemikian itu. Sampai kemudian dia menjadi sesosok bayi yang tampan, yang cantik, yang menghiasi kehidupan orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa luar biasanya dari situ. Bahkan Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah kita kemudian dengan mekanisme penciptaan yang diatur oleh Rabb semesta alam, yang begitu canggihnya, yang begitu luar biasa. Ternyata Allah jadikan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, dan cara berbicara satu dengan yang lain. Semuanya agar kita saling kenal mengenal, mengakui keragaman yang ada, dan menyatakan diri sebagai makhluk yang begitu kecil di hadapan Allah yang Maha Pencipta, dan merasa diri tidak lebih mulia daripada yang lain, karena yang paling mulia di sisi Allah di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Kita tidak bisa mengukur kemuliaan dengan harta. Kita tidak bisa mengukur kemuliaan dengan rupa. Kita tidak bisa mengukur kemuliaan dengan nasab keturunan. Kita tidak bisa mengukur kemuliaan dengan jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan. Semua itu tidak ada nilainya. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan adalah ketakwaan antara satu dengan yang lain. Tentu ketakwaan tidak bisa diukur. Ketakwaan tidaklah tertampil tampak. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, kalau Allah tidak mengizinkan kita mengukur kemuliaan dengan apapun selain takwa, padahal yang namanya takwa tersembunyi di dalam dada, tidak ditampakkan oleh Allah, displaynya di muka kita. Sebenarnya kalau ada display di wajah kan kita bisa satu sama lain menghormati dan meletakkan orang-orangnya pada kedudukannya. Lihat ada orang display takwanya 85, kita 65. Kita datang, kita cium tangan. Loh, kenapa dia kok cium tangan? Ya, karena Bapak lebih mulia dari saya. Kenapa? Itu display takwanya 85. Luar biasanya, takwa sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah itu tidak ditampakkan di tengah-tengah manusia, sehingga kata Imam An-Nawawi, hanya dua tugas kita. Yang pertama, berusaha menjadi orang bertakwa. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang lain sama sekali. Jangan pernah meremehkan sesama, karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai gambaran bahwa kita betul-betul Abdullah, hanyalah hamba, tidak lebih dari itu. Kita betul-betul adalah yang punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat yang kita baca pertama-tama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan itulah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasiku, ibadahku, hidupku,
dan matiku adalah untuk Rabb semesta alam. Untuk Rabb semesta alam. Satu-satunya. Untuk Allah. Ikrar kita. Sebagaimana kita bermuahadah, kita mengingat fitrah kehambaan kita dalam perjanjian antara kita dengan Allah di alam ruh. Allah bertanya kepada ruh-ruh kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, maka kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Dan kita semua lahir di atas fitrah perjanjian itu. Sebagai nama hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, dia lahir di atas fitrahnya. Fitrah itu bermakna tauhid. Fitrah itu bermakna Islam. Fitrah itu bermakna siratul mustaqim. Fitrah itu bermakna muahadah, perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Sayyidul Istighfar kita mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Duhai Allah, engkaulah Rabbku, penciptaku, pemeliharaku, pengatur segala urusanku, pemilikku. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain engkau. Karena engkau yang menciptakan aku. Karena engkau yang memberikan rizki kepadaku. Karena engkau yang mengatur segala urusanmu. Karena engkau yang memilikiku, memeliharaku. Maka tidak ada sesembahan yang patut diibadahi selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Di sini kedudukan kita jelas. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas ahad, perjanjian muahadah denganmu untuk menjadi hambamu sejauh kemampuanku, dan janjiku kepadamu, wa'adku kepadamu sejauh kemampuanku. Ini gambaran yang kemudian kita lihat. Pertama-tama kita adalah Abdullah. Tugas hidup kita beribadah kepada Allah. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratul mustaqim. Dan bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka sembahlah dia semata-mata. Inilah jalan yang lurus itu. Inilah jalan yang harus kita tempuh untuk sampai ke tujuan itu. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, maka dalam pengabdian itu disertai dengan sebuah amanat yang dibebankan oleh Allah ke pundaknya manusia ketika langit, bumi, dan gunung-gunung merasa enggan dan keberatan. Ketika mereka fa'abaina ayyahmilnaha, merasa enggan memikulnya dan merasa berat karenanya. Wahamalahal insan, tetapi manusia mengemban amanah itu. Manusia berani mengambil risiko itu. Yakni ketika Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini adanya khalifah. Yang tadi Abdullah, yang kedua berkedudukan sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Yang akan mengelola bumi, memakmurkan bumi, menghadirkan maslahat-maslahat dari apa yang dikelolanya di bumi. Itu khalifah. Maka khalifah ini pernah diragukan oleh para malaikat. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu satu makhluk yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah di atasnya?
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah adalah malaikat-Mu, makhluk yang senantiasa bertasbih memuji keagungan-Mu dan mensucikan. Maksud malaikat, tidakkah cukup bagimu ya Allah menciptakan makhluk seperti kami yang senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, yang senantiasa patuh, tidak pernah mengeluh, yang senantiasa bertasbih, beribadah, tidak pernah melakukan kedurhakaan, yang senantiasa mengagungkan ya dan memuliakan ya kepada Engkau, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka berhikmahlah ciptaan Allah itu, manusia dijadikan khalifah di bumi oleh Allah. Jadi semula hanya Abdullah, jadilah pula dia sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi, mengemban amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah kenapa orang yang balik, orang yang qil, disebut mukallaf, yaitu orang-orang yang mendapatkan beban-beban syariat, mendapatkan tugas-tugas, mendapatkan apa-apa yang kemudian menjadi hal yang kelak akan dia dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang hal tersebut. Ini yang kemudian ya, menjadi hal yang penting untuk kita camkan. Bukan hanya sebagai seorang Abdullah, tapi seorang khalifah. Maka tadi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka dari itu, ya Allah, kita berlindung dari keburukan perbuatan yang kita lakukan. Kalau para malaikat diberikan ketaatan dan kepatuhan, memang diinstal kepada mereka software ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Tapi kita diinstal pula software hawa nafsu, software berbagai syahwat ya, dengan diilhamkan kepadanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada manusia itu kefajirannya, kejahatannya maupun ketakwaannya. Barang siapa memilih ketakwaannya, maka dia akan menjadi lebih mulia daripada malaikat. Dan barang siapa memilih kefajirannya, kejahatannya, dia bisa lebih rendah daripada binatang dan bahkan lebih rendah derajatnya dari setan, dari golongan jin yang menggodanya itu. Inilah manusia, posisi awal di titik tengah, tapi bisa meloncat tinggi, melampaui malaikat. Atau bisa juga, na'udzubillah, jatuh terperosok, melebihi setan-setan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Oleh karena itu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku sendiri. Perbuatan buruk kita bisa membahayakan kita sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah darinya supaya dia tidak mencelakai kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka aku mengakui kepadamu nikmat-nikmat yang kau anugerahkan ya Allah, dan aku kepadamu juga dosa-dosa yang kulakukan, maka ampunilah aku. Ini akan memperingan hisab kita di akhirat ketika kita banyak membaca doa ini. Ya. Aku akui segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku, dan aku akui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ini Abdullah dan Khalifah. Maka dalam kedudukan kita sebagai Abdullah dan Khalifah itu, puncak hakikat perenungan kedudukan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Yang pertama, sungguhnya milik Allah kita ini, maka terserah kepada Allah akan diuji dengan apapun, dengan nikmat ataupun musibah, dengan lapang ataupun sempit, dengan susah ataupun senang, dengan mendapatkan atau kehilangan, dengan bertambah ataupun berkurang, dengan nikmat maupun musibah, semuanya akanlah ujian. Kita hanya yakin kita milik Allah, terserah mau diapakan sama Allah. Tapi kenapa kita tenang, kita terserah kepada Allah? Karena Allah yang menggenggam hidup kita itu, yang menuliskan takdir untuk kita itu, adalah
Dia yang maha benar, tidak pernah keliru. Maha adil, tidak pernah zalim. Maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Dan maha berilmu, tidak pernah bodoh. Maka inilah kita melihat apa yang ada pada sifat-sifat Allah yang mulia, menjadikan kita tentram, ridho kepada setiap ketentuan Allah. Sehingga kita menjadi orang yang paling bahagia. Ridho kepada semua pembagian Allah, sehingga kita menjadi orang yang paling kaya. Ridho pada semua aturan Allah, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang besar dengan arahan-arahan Allah. Ridho kepada ketentuan Allah, ridho kepada pembagian Allah, ridho kepada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, karena kita semua milik Allah. Dan Allah yang kita ridho untuk menjadi Rabb kita itu zat yang begitu sempurna dalam segala sifat. Wa inna ilaihi raji'un, dan itu artinya kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang ada. Mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Maka kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari apa yang dia dapatkan dari Allah. Tidak diukur dari nikmat-nikmat, tidak diukur dari musibah-musibah, tidak diukur dari kesenangan-kesenangan atau kesusahan-kesusahan, tidak diukur dari berapa banyak dia mendapatkan karunia. Tidak diukur dari musibah apa dan seperti apa keadaan yang berat yang menimpa. Tidak sama sekali. Kemuliaannya diukur dengan bagaimana responnya terhadap keadaan yang menimpanya. Maka inilah yang menjadi ujung dari semua itu. Sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya adalah kebaikan. Dan tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Apa keajaibannya? Apa yang menakjubkan darinya? Apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Syukur itu yang baik baginya. Dan apabila dia mendapat musibah, maka musibah itu dia sabari. Dia sabar, maka sabar itu baik baginya. Dia memberi respon terbaik dengan iman yang ada dalam hatinya terhadap segala keadaan yang menimpanya. Dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur. Syukur itu baik baginya, karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Kalau kalian bersyukur, maka akan terjaga salah satu sebagai pemimpin bagi yang lainnya. Terjaga nikmat-nikmat yang ada padanya. Dan bertambah berlipat-lipat di kemudiannya. Dan apabila dia mendapat musibah, bukan musibah itu baik atau buruk, tetapi bagaimana responnya. Lalu dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Karena sabar itu bisa berarti dia dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Karena sabar itu membuat dia dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Karena sabar itu dia mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Orang sabar pahalanya disempurnakan tanpa batas. Dan dengan sabar itu dia mendapatkan sambutan khusus di akhirat. Salamun alaikum bima sabartum. Dan dengan sabar itu dia akan mendapatkan satu ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaikamul muhtadun. Mendapatkan jaminan kebaikan, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengulang-ulang suratul Fatihah sebagai hakikat kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita mengenal Allah. Kalau kenal pasti cinta, maka ungkapan cintanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kalau sudah cinta pasti berharap, maka harapannya Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah, jadilah Maha Pengasih dengan kasih-Mu yang tiada pilih untukku, dan jadilah Maha Penyayang dengan sayang-Mu yang tiada batas berbilang kepadaku. Kalau sudah kenal, cinta, berharap, tentu juga takut. Takut mengecewakan, takut membuat marah, takut membuat dia tidak redha. Maka kita katakan, Malik Yaumiddin, kami takut ya Allah, karena Engkau adalah penguasa, Raja Hari Pembalasan. Jadi dimulai dari kenal pasti cinta,
cinta lalu berharap, berharap pun ada takutnya. Maka sudah itu kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka Allah akan menjawab, inilah hambaku berjanji kepadaku untuk menyembahku tanpa mempersekutukanku dengan siapapun. Maka aku pasti akan memenuhi permintaannya. Dan permintaannya adalah, wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mohon pertolongan. Dan permintaannya adalah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan lurus, jalan pengabdian, jalan menujumu yang tercepat, jalan yang engkau ridhoi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan-renungan kita, menemukan kembali jati diri kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, dengan pengabdian-pengabdian dan kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan untuk diri kita, manfaat untuk sesama kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.